Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program New Spirit pada hari ini. Saya akan melanjutkan kembali apa yang sudah saya bicarakan di dalam program New Spirit yang kemarin, yaitu bagaimana bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus mengalami pertumbuhan secara korporat atau bersama-sama. Nah, untuk mengalami pertumbuhan korporat ini Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan sebuah kondisi atau keadaan. Sama seperti sebuah tanaman, untuk bisa berkembang dengan baik tentu saja membutuhkan sebuah kondisi yang ideal untuk tanaman itu bertumbuh. Demikian juga untuk jemaat boleh bertumbuh secara bersama-sama atau korporat, maka kita membutuhkan juga sebuah kondisi. Kondisi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan tentu saja banyak sekali, tapi untuk pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Surat Paulus kepada jemaat Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Di dalam bagian ini kalau kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal yang kedua, Paulus dalam ayat yang pertama berbicara tentang berkat atau benefit yang dialami oleh orang-orang percaya, baik dalam persekutuannya dengan Kristus maupun persekutuannya dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, Paulus melanjutkan di dalam ayat yang kedua, dan saya percaya ayatnya yang kedua ini merupakan sebuah kondisi yang akan menyempurnakan bagaimana pertumbuhan korporat ini bisa dipertahankan. Nah, mari kita perhatikan ada 4 hal yang Paulus sebutkan di dalam ayat yang kedua yang saya percaya penting di dalam pertumbuhan korporat. Yang pertama adalah, saya mulai dengan paling belakang, Paulus menyebutkan bahwa jemaat Filipi harus memiliki satu tujuan. Kemudian juga Paulus menyebutkan harus adanya satu kasih, kemudian ada satu jiwa, dan satu pikiran. Jadi ada 4 elemen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan secara bersama-sama, yaitu satu tujuan, satu kasih, satu jiwa, dan satu pikiran. Nah, saya percaya bahwa 4 hal ini juga harus dibangun di antara kita di dalam Gereja Isa Masih Panglima Sudirman kalau kita ingin bertumbuh secara korporat. Satu visi, satu tujuan. Tujuan berbicara tentang visi. Oleh karena itu kenapa bulan-bulan kemarin kita berbicara tentang discipleship, visi gereja di tempat ini adalah bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati, dan itu harus ditangkap bersama-sama. Yang kedua, kita harus memiliki satu kasih. Yang disebut satu kasih di sini berarti kita masing-masing di antara kita harus memiliki satu hubungan yang sehat dan kuat. Kemudian dikatakan oleh Paulus harus memiliki satu jiwa. Apa yang dimaksud dengan satu jiwa di sini? Satu jiwa adalah sebuah semangat atau hasrat bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Artinya setiap jemaat yang tertanam dalam gereja ini harus menunjukkan semangat yang sama, harus memiliki passion yang sama untuk mencapai tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pemuritan. Yang keempat adalah satu pikir atau one mind. Apa ini maksud dengan satu pikir atau one mind adalah satu cara pandang yang sama. Yang dimasukkan di sini kalau saya kaitkan adalah berarti kita harus memiliki value yang sama, nilai yang sama. Ini yang saya sebut sebagai corporate value, value yang dimiliki bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin sebuah gereja itu bisa bertumbuh bersama-sama kalau kita tidak memiliki value bersama. Oleh karena itu kenapa hari-hari ini kita berbicara tentang value bersama, corporate value dalam gereja GIA di tempat ini, yaitu ada 5 hal, ada 5 nilai. Yang pertama adalah kehambaan, kemudian kita berbicara tentang fungsi, kemudian kita berbicara mencintai firman, proses, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi teladan. Saya percaya ketika 5 nilai ini kita pahami bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, kita doakan bersama-sama, dan kita hidupi bersama-sama, maka kita sebagai satu jemaat di tempat ini akan bertumbuh bersama-sama menjadi satu bangunan, satu rumah Allah yang akan menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua, dan sampai berjumpa di dalam episode New Spirit yang berikutnya. Tuhan memberkati.